Selamat datang di ibadah Paskah online GKPB MDC Binjai. Mari bersama-sama kita memuliakan dan memuji Tuhan. Bersama kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang kami sembah. Roh-Mu lah yang memenuhi kami hari ini Tuhan. Setiap kami Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidup
Berkuasalah Kau atas setiap kami. Kau yang memimpin hidup kami, berjalan di dalam kemuliaan. Haleluya. Oh. Penuhilah setiap kami. Penuhilah kami ya Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Bapa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Pimpinlah kami, ajarilah kami. Berkuasalah Engkau atas kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengerti akan firman Allah yang kami dengar hari ini. Kuasailah kami ya Roh Kudus, berbicara bagi kami ya Tuhan. Ajari kami, bimbing kami ya Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Dan kami umat-Mu, kepunyaan-Mu. Kami siapkan diri kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Baik, hari ini kita sedang merayakan Paskah. Paskah itu artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah 3 hari dia mati dan dia mengalahkan kerajaan maut. Pada hari ketiga dia bangkit. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan, hari ini merupakan hari yang penuh dengan sukacita bagi kita. Sebab kematian itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Tetapi bangkit dari kematian itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya hari ini membagikan kepada setiap kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mati dan bangkit kembali. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat yang pertama sampai 8. Firman Tuhan katakan demikian Bapak Ibu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kejadian ini merupakan sesuatu yang begitu mengejutkan dan menjadi kegemparan kepada mereka yang pertama kali pergi berziarah. Sebab batu yang menutup kubur telah terguling dan di dalam kubur tidak ditemukan jenazah daripada Yesus.
Dan ketika mereka sedang masuk ke dalam, mereka termangu dan di dalam kebingungan mereka tiba-tiba ada dua sosok orang yang berdiri. Tiba-tiba dikatakan ada dua sosok orang yang berdiri dekat mereka dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Kuburan adalah tempat orang yang mati. Dan Yesus memang benar-benar mati setelah disalibkan. Dan dia dikubur di situ. Namun dia telah bangkit. Maka oleh karena itu malaikat tersebut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ya, Yesus telah bangkit. Dan kebangkitannya memberikan kepastian kepada setiap kita bahwa yang pertama, Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kebangkitannya menjadi bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Roma 5 ayat 14 dan 17 mencatat, "Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus." Jadi firman Tuhan ini jelas mencatat bahwa dari sejak zaman Adam sampai kepada zaman Musa, setiap orang yang mati mereka mengalami yang namanya maut. Sekalipun mereka bukan orang berdosa, tetap mereka mengalami maut. Semuanya mengalami maut. Namun setelah kematian dan kebangkitan Yesus, maka oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Allah, setiap kita tidak akan mengalami lagi yang namanya maut. Oleh karena kasih karunia. Dan tadi jelas dikatakan dalam ayat 17 bahwa oleh karena satu orang, maka maut berkuasa bagi semua orang, dan terlebih benar lagi adalah oleh karena satu orang maka kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, keselamatan itu diperoleh oleh karena kasih karunia, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita. Tetapi itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 mencatat, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Allah mau supaya kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhanlah kita diberikan keselamatan. Jadi bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita, bukan karena kita rajin pergi ke gereja, bukan karena kita rajin pelayanan kita diselamatkan. Bukan. Tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak perlu dengan susah payah kita untuk mendapatkan keselamatan. Cukup hanya dengan percaya kepada Yesus. Percayakan kematiannya dan kebangkitannya. Dan kita memperoleh anugerah Tuhan. Sehingga kita yang tadinya harusnya mengalami maut dalam kehidupan kita, oleh karena anugerah Tuhan setiap kita
dibebaskan dari maut. Oleh karena itu saya katakan dalam poin yang pertama itu adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup menghapuskan dosa semua kita. Semua dosa umat manusia sanggup. Dan dia berikan secara gratis, secara cuma-cuma. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Cukup dengan percaya kepada Yesus, percaya dengan kematian dan kebangkitannya, maka kita diampuni dosa-dosa kita. Hidup kita dipulihkan dan kita bisa masuk di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, memiliki kehidupan bagi Allah, memiliki kehidupan bagi Tuhan. Roma 6 ayat 9-10 katakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena kematian dan kebangkitan Yesus, maka maut sudah dikalahkan dan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Dan dosa-dosa kita diampuni, maka hidup kita kembali bagi Allah. Sebab kita ini adalah miliknya. Bersyukurlah kepada Tuhan dan percayalah kepada Yesus. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Sebab dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia sanggup mengampuni segala dosa-dosa. Sebejat apapun kita, sejat apapun dosa-dosa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, percayakan kematian dan kebangkitannya, maka dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni seluruhnya. Saudara tidak perlu dengan susah payah membawa upeti atau melakukan hal ini, hal itu. Cukup hanya dengan percaya. Percaya kepada Yesus. Dosamu diampuni. Dan engkau memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Carilah Tuhan. Jumpailah Dia. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia tidak sulit untuk dijumpai. Malahan dialah Tuhan yang mencari setiap kita. Tuhan yang mengharapkan agar hidup kita ini kembali kepada Dia. Sebab kita semua adalah ciptaan Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Dan saya mengajak kita semuanya untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk ibadah Paskah yang sudah kami laksanakan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajari kami selalu, bimbing kami ya Tuhan, pimpinlah kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Dan kami bersyukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kami juga bersyukur untuk kebangkitannya yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Allah
bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersolatlah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah online kita hari ini. Dan mari kita satukan hati kita dan kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah online yang sudah kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah berbagian di dalam persiapan daripada ibadah online ini. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dan kiranya berkat Tuhan juga tercurah atas setiap kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa yang baik dan Dia sangat mengasihi setiap kita. Dia Tuhan yang akan mencurahkan berkat-berkat atas kehidupan kita. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Dan diberkatilah setiap usaha tanganmu. Tuhan sanggup memberikan keberhasilan demi keberhasilan. Dan Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah atas kehidupanmu. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi, dari sorga yang penuh dengan kemuliaan. Tercurahlah atas setiap kita, sehingga kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.